genetik sintesis untuk menginstruksikan sel tubuh agar memproduksi antigen menimbulkan kekebalan. Nah, teknologi ini memungkinkan pengembangan vaksin lebih cepat, lebih bersih, dan lebih adaptif terhadap mutasi patogen. Nah, namun di balik kemajuan itu muncul pernyataan besar, apakah kecepatan dan fleksibilitas mRNA ini sebanding dengan keamanannya? Nah, apakah teknologi ini juga akan menjadi masa depan vaksin atau justru menyimpan risiko dalam jangka yang sangat panjang? Mari kita mulai saja ya dari keunggulan teknologi dahulu. Kenapa vaksin mRNA ini dianggap revolusioner? Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penelitian yaitu satu pengalaman pada 2023 vaksin mRNA memungkinkan untuk cepat, efisien, dan fleksibel tanpa perlu menggunakan prosedur. Cukup dengan pemeriksaan genetik, virus vaksin dapat dirancang dalam waktu kurang dari 100 hari. Hal tersebut terbukti pada saat pandemi COVID-19 belum berlaku. Ketika Pfizer dan Moderna menunjukkan vaksin berefikasi tinggi dalam waktu singkat, selain cepat, vaksin mRNA tidak mengubah DNA manusia karena bekerja hanya di sitoplasma. Teknologi ini juga modelan seperti dikatakan oleh Wang dalam penelitiannya pada tahun 2023 dengan menggantikan urutan vaksin mRNA, platform yang sama dapat digunakan untuk berbagai penyakit lalu. Nah, tapi cepat berarti apa risiko? Menurut laporan dari WHO dari penelitian Scientific dan kawan-kawannya pada tahun 2021, masih ada celah pengetahuan tentang mekanisme imunologis dan efek jangka panjang dari vaksin mRNA tersebut. Karena WHO sendiri menyarankan perlu adanya aturan global baru karena datanya masih terbatas. Selain itu, efek samping ringan seperti demam, pegal-pegal atau otot, dan juga peradangan atau bukan di tempat suntik juga sering muncul. Hal itu disebabkan karena reaksi tubuh yang disebut reaktogenesis. Nah, masalahnya ini kita perlu tahu bagaimana dapat jika vaksin mRNA ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan digunakan berulang seperti contohnya itu pada usapan dan sekalian. Nah, sekarang kita bahas dari sisi penerapannya. Katanya sih vaksin mRNA ini bisa dikembangkan bukan hanya untuk virus, tapi juga kanker dan bakteri. Karena betul banget tadi ya, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang pada 2023 menyatakan bahwa vaksin mRNA ini digunakan tidak hanya untuk COVID-19, tetapi juga dikembangkan sebagai vaksin terapeutik untuk kanker, HIV, influenza, bahkan penyakit autoimun. Vaksin mRNA ini menunjukkan bahwa sedang diuji untuk melawan bakteri resisten antibiotik seperti Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumoniae. Ini membuka jalan bagi vaksin antibakteri. Masa depan di tengah masa resisten antibiotik global. Dari sisi produksi, menjelaskan bahwa vaksin mRNA dapat dibuat dalam jumlah yang besar di sistem bebas sel. Hanya butuh satu bioreaktor sebanyak 5 liter untuk menghasilkan jutaan dosis vaksin. Itu artinya proses hemat waktu dan biaya serta ramah lingkungan. Tapi jangan lupa juga stabilitas mRNA itu salah satu masalah yang paling besar. Molekul mRNA ini sangat rapuh dan mudah terdegradasi oleh enzim deoksiribasi. Oleh makanya vaksin seperti Pfizer, BioNTech harus disimpan di suhu yang sangat rendah sampai minus 70 derajat Celcius, yang dimana itu sulit diterapkan dalam negara seperti Indonesia. Nah, kalau radiasinya itu tidak terjaga dengan baik, maka kualitas vaksin juga bisa menurun dengan drastis. Nah, mRNA juga dibungkus dalam produksinya yaitu lipid nanopartikel atau yang disebut juga dengan mRNA yang memang melindungi mRNA, tapi bisa juga menimbulkan respon inflamasi bila tidak diformulasikan dengan baik. Menurut penelitian dari Wang dan kawan-kawan pada tahun 2023 tadi, menekankan bahwa keseimbangan antara efektivitas imun dan keamanan LNP masih jadi tantangan utama dalam bidang formulasi vaksin ini. Sekarang kita lihat dari sisi sosial dan etikanya. Apakah tantangan terbesar dalam penerimaan vaksin mRNA ini atau tidak? Nah, sekarang ini banyak masyarakat yang masih salah paham. Nah, ada masyarakat yang percaya bahwa vaksin mRNA ini bisa mengubah DNA atau bisa menyebabkan kematian. Padahal itu tidak benar. Menurut teorian sayangnya, minimnya edukasi masyarakat ini membuat hoax mudah menyebar. Menurut saya, penerapan vaksin mRNA harus dibagi dengan edukasi juga komunikasi yang jujur dan transparan agar masyarakat memahami manfaat dan resikonya secara tapi saya juga melihat masa depan yang sangat berbeda. Teknologi mRNA membuka gerbang pemberitaan pengobatan presisi atau precision dengan kemajuan self-sampling mRNA dan lipopolis mRNA yang bisa disimpan pada suhu kamar. Kita sedang menuju vaksin yang lebih tahan, lebih aman, dan lebih mudah didistribusikan. Jadi vaksin mRNA ini bukan sekadar informasi cepat, tapi fondasi masa depan farmasi personal yang sesuai dengan yang individu. Jadi dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan ya bahwa vaksin mRNA ini adalah pionir dalam revolusi bioteknologi farmasi. Nah, teknologi ini juga menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan potensi besar untuk menangani berbagai penyakit baru. Betul ya. Namun tetap ada tantangannya ya, mulai dari stabilitas, keamanan jangka panjang, regulasi, hingga juga penerimaan publik. Ya, jadi apakah vaksin mRNA ini inovasi cepat atau resiko besar? Jawabannya adalah keduanya benar ya. Yang paling sangat penting itu adalah bagaimana kita para ilmuwan, para farmasis dalam mengembangkan dan tanggung jawabnya dengan bukti ilmiah yang kuat. Nah, terima kasih untuk Kamila, Azhar, dan juga Kamila Nada, dan terima kasih juga untuk Sobat Biotalk dari Sains di Bali Coba. Nah, kami dari kelompok 1 di Biasalwa Bali Kasara, saya Naila Nabila dan saya Naila Aska. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Tetap semangat menjadi generasi farmasi yang berpikir kritis dan berlandaskan.